Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah saya kemarin menjelaskan tentang persoalan muru'ah, memang ada pertanyaan lanjut. Sebenarnya muru'ah itu dalam kaitannya dengan keseharian kita seperti apa, Pak? Saya jawab sederhana saja. Muru'ah itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, istilah muru'ah ini dipakai di dalam Islam dalam pengertian mengaplikasikan akhlak yang terpuji dalam segala aspek kehidupan serta menjauhkan akhlak yang tercela, sehingga seseorang yang memiliki muru'ah itu senantiasa bisa hidup sebagai orang yang terhormat dan punya kewibawaan, punya marwah. Sehingga ulama mendefinisikan, punya definisi, punya pemahaman yang kemudian dijelaskan dengan pengertian yang bermacam-macam. Tetapi intinya satu, bahwa sifat muru'ah itu adalah sifat yang dengan sifat itu orang akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang tidak disukai Allah, yang bahkan kemudian bisa mencegah dari segala macam tindakan yang tidak disukai oleh banyak orang karena berlawanan dengan hati nurani orang. Sehingga orang yang punya sifat muru'ah itu akan menjadi orang yang selalu menjaga diri dari sifat-sifat tercela, dan pada saatnya tindakannya terarah menjadi tindakan yang betul-betul baik, betul-betul mulia, betul-betul terpuji. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang itu berbicara tentang muru'ah, orang itu sebenarnya tengah bicara tentang apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Saya katakan seharusnya, karena senyatanya banyak manusia itu yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu mengarahkan dirinya. Dan pada saatnya bahkan dikatakan bisa jadi dia itu menjadi orang yang perilakunya itu lebih buruk dari binatang. Karena apa? Dia menjadi orang yang sudah tergoda oleh setan dan menjadi orang yang terdorong oleh hawa nafsunya untuk melakukan tindakan yang dimaui oleh hawa nafsunya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan untuk membuat diri kita itu bisa terjaga dari tindakan-tindakan yang tercela atau tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat kita sendiri itu jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, jauh dari sesuatu yang mulia. Nah, kemarin sengaja saya kutip beberapa ayat Al-Quran itu. Antara lain yang saya kutip adalah Al-Quran yang terdapat di dalam surat A'raf. Ayatnya ayat 33. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ila akhir ayat. Katakanlah ya Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Al-fawahish itu tindakan-tindakan yang keji, tindakan-tindakan yang tercela, tindakan-tindakan yang tidak terhormat, tindakan-tindakan yang buruk, itu al-fawahish. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat lain
Allah memang menjelaskan hal-hal yang terkait dengan persoalan bagaimana kita itu menjaga diri agar tidak terjebak pada keinginan hawa nafsu kita. Nah, ada hal-hal yang seringkali dikemukakan oleh orang-orang yang mencoba untuk menjaga dirinya dari tindakan yang tercela. Mereka selalu mengatakan bahwa semua orang itu ketika tidak hati-hati ya bisa terjebak pada tindakan yang tercela. Satu ayat yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at, tepatnya pada ayat 40 sampai ayat 41. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini janji Allah. Jadi kalau manusia itu betul-betul bisa memelihara diri dari godaan setan dan kemudian menahan diri dari kemungkinan untuk diarahkan oleh hawa nafsunya, maka keinginan nafsunya itu justru akan dia kendalikan dan akhirnya Allah akan memberikan surga pada orang-orang yang seperti itu. Nah, kemuliaan seorang itu ada pada muruahnya, pada keluhuran akhlaknya. Dan sifat ini tidak terlepas dari orang yang selalu berhati-hati untuk memelihara hak-hak dirinya dan hak-hak orang lain, apalagi hak Allah. Sehingga kewajibannya itu selalu akan dia laksanakan untuk bisa memberikan hak kepada dirinya, kepada orang lain, pada makhluk-makhluk Allah yang lain, dan tentu saja kepada Allah. Sehingga kewajibannya kepada Allah itu dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, kewajibannya kepada makhluk-makhluk Allah dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kewajibannya kepada dirinya juga dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu dia akan mendapatkan hak dari Allah, yaitu kemuliaan yang datang dari Allah sebagai akibat dari pemenuhan hak Allah yang dilaksanakan oleh dirinya, dan juga dia akan mendapatkan penghormatan dari orang lain karena dia memenuhi hak orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hak-hak Allah itu banyak sekali. Tapi utamanya harus kita lihat bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah. Apakah kita telah beribadah kepada Allah dengan sikap tauhid yang benar? Kemudian hak-hak manusia dan hak-hak makhluk Allah yang lain itu hak-hak untuk melihara kemaslahatan siapapun orang yang berinteraksi dengan diri kita. Dan pada saatnya hak-hak Allah dan hak manusia itu tidak boleh dipisahkan, karena orang harus melakukan tindakan dalam rangka untuk memenuhi hak Allah dan hak manusia secara simultan, sehingga hakul ibad itu tidak harus kemudian dipisahkan dengan hak Allah. Hukukullah dan hukul ibad itu harus menjadi hukukul mustarakah, yaitu hak bersama. Ya. Di satu sisi orang bisa dipandang sebagai orang baik ketika hak Allahnya ditunaikan. Tetapi di sisi lain dia dipandang sebagai manusia yang tidak baik karena hak-hak kemanusiaannya tidak dia lakukan, tidak dilaksanakan, tidak diberikan oleh dirinya. Inilah yang sesungguhnya menjadi pembicaraan banyak orang. Nah, termasuk ketika saya ditanya tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan kita sehari-hari. Ini menyimpang dari apa yang saya sampaikan. Saya pernah ditanya, Pak Mus ini pakar apa? Saya jawab, saya bukan pakar apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini seorang pembelajar. Saya sedang belajar banyak hal. Terutama belajar tentang ilmu kehidupan. Ya, life skill, ya, keterampilan di dalam hidup itu harus didasari dengan ilmu yang cukup. Dan pada saatnya ilmu tentang hidup itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya.
Dan ilmu tentang hidup itu saya dapatkan dari pembacaan saya terhadap Al-Quran dan pembacaan saya terhadap ayat Allah yang terhampar di sekitar saya, termasuk gejala-gejala alam dan gejala kemanusiaan yang saya renungkan. Termasuk di dalamnya adalah ketika saya berinteraksi dengan orang, saya itu mendapatkan kritik-kritik tajam dari banyak orang dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka karena dengan kritik-kritik yang tajam itu saya bisa banyak belajar untuk memahami siapa saya dan bagaimana seharusnya saya berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya. Memang tidak semua kritik itu proporsional, tetapi semua kritik saya apresiasi dengan sebaik-baiknya. Termasuk saya ingin banyak berdialog dengan teman-teman saya itu bukan untuk apa-apa. Saya ingin banyak belajar. Dan saat ini saya sedang belajar politik hukum. Saya sedang menulis tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan politik hukum dan ternyata semakin banyak saya membaca, semakin banyak saya berdiskusi, semakin banyak saya menggali dari kenyataan hidup yang ada, saya semakin banyak tahu bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Minimal saya belum tahu banyak hal yang harus saya ketahui, sehingga saya harus banyak belajar. Setiap saat saya baca buku-buku filsafat hukum, ya dulu. Tapi kemudian sekarang lebih banyak tertarik pada politik hukum. Saya selalu mengatakan hukum itu untuk membangun keadilan atau menciptakan keadilan. Jadi kalau kita itu bicara tentang undang-undang atau peraturan itu diciptakan dalam rangka untuk menciptakan keadilan. Dan keadilan itu semuanya, justice for all. Sehingga ketika kita bicara tentang tujuan hukum, ya tujuan hukum yang paling tinggi itu adalah untuk memperoleh kemaslahatan, dan kemaslahatan yang tertinggi itu adalah keadilan. Sehingga tidak boleh ada hukum, peraturan-peraturan hukum yang bermuara pada kezaliman untuk siapapun. Dan ketika kita bicara kemaslahatan, maka ada gium yang selalu dipakai oleh para ulama itu, kemaslahatan umum itu harus lebih dahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Kepentingan publik itu harus lebih diprioritaskan dibandingkan kemaslahatan personal, kemaslahatan pribadi. Dan itu yang harus kita coba untuk kita terjemahkan. Nah, ketika undang-undang atau peraturan itu dibuat, maka peraturan itu harus bisa memberikan keadilan pada siapapun, dan kalau tidak semuanya bisa, minimal yang harus kita beri itu adalah orang-orang yang lebih banyak atau mayoritas. Jangan karena kepentingan minoritas tertentu yang dominan lalu ada peraturan yang mengarah pada kepentingan-kepentingan minoritas itu, dan pada saatnya justru akan memberikan mudarat kepada mayoritas. Itu peraturan yang menurut saya itu tidak tepat untuk dibuat dan diterapkan di dalam kehidupan. Nah, ketika saya itu belajar tentang maqasidus syariah, saya memahami bahwa tujuan hukum Islam itu untuk meraih kemaslahatan, untuk menciptakan atau untuk mendapatkan kemaslahatan. Dan oleh karena itu sebaliknya semua bentuk ketidakmaslahatan itu harus dihilangkan. Dan aturan-aturan itu dibuat untuk itu. Bagaimana aturan itu bisa menciptakan kemaslahatan dan bisa menolak atau menyingkirkan kemudaratan apapun yang bisa terjadi sebagai akibat dari perilaku manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita fokus pada apa yang tadi saya sampaikan tentang muru'ah tadi. Sekali lagi, ketika saya bicara muru'ah, itu bukan saya sedang bicara tentang diri saya yang sudah bisa bersikap muru'ah itu. Itu suatu yang salah. Selalu saya sampaikan dalam bahasa saya sehari-hari bahwa menjaga muru'ah itu harus kita lakukan bersama-sama. Karena hakikat muru'ah itu bisa kita pahami sebagai sesuatu yang melekat pada diri kita. Ketika kita bisa memenuhi dua hal. Yang pertama itu bisa menjauhi perangai yang tidak disukai oleh Allah dan juga makhluk Allah, yang memang ini harus kita perhatikan dengan seksama. Yang kedua bisa menerapkan perangai yang dicintai Allah. Jadi akhlak yang buruk kita tinggalkan, akhlak yang baik kita kerjakan.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya mengatakan bahwa hakikat muru'ah itu adalah menjauhi hal-hal yang rendah dan hina. Jadi hakikat muru'ah itu adalah menjauhi hal-hal yang rendah dan hina, baik berupa perkataan maupun tindakan. Nah, ini yang saya baca di dalam kitab Madarijus Salikin. Ada 2 halaman penting di dalam kitab itu, yaitu pada juz 3 halaman 151 sampai halaman 152. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, kita bisa mendapati hal-hal yang terkait dengan persoalan muru'ah ini. Yang dikatakan oleh para ulama, muru'ah itu dibangun atas 2 rukun, yaitu insaf. Insaf itu menerima kebenaran untuk diri sendiri dan tafadul, melakukan kebaikan untuk orang lain. Dan semua itu kita lakukan karena Allah. Jadi kita tidak boleh berpikir hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berpikir untuk orang lain. Dan kita lakukan semua itu dengan seimbang. Artinya apa? Kita harus berpikir secara seimbang. Karena ketika kita itu ingin mendapatkan, kita juga harus berpikir bagaimana memberi. Kalau kita ingin benar dan dianggap benar, kita juga harus mengapresiasi kebenaran yang datang dari orang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, kebaikan itu harus kita perhitungkan apakah kebaikan itu akan bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan semata-mata semua itu kita lakukan karena Allah. Nah, ayat yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu surat Al-A'raf ayat 199, dinyatakan oleh Allah dengan pernyataan yang indah itu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah, mintalah orang untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini adalah ayat yang meminta kepada kita untuk proaktif, melakukan tindakan yang tidak baik, yang baik dan tidak berdampak buruk pada orang lain. Semua tindakan yang mengarah kebaikan dilakukan. Semua tindakan yang bisa berdampak buruk tinggalkan. Dan kita juga harus menyebarkan kebaikan itu pada orang lain sehingga amar ma'ruf itu menjadi sebuah keharusan. Nah, ketika kita itu berjumpa dengan orang-orang yang disebut jahil, ya sebaiknya kita hindari saja. Karena orang-orang yang seperti itu cenderung ingin diakui karena sulit kita itu berbicara pada orang-orang yang punya sikap bodoh. Dan kebodohannya dipelihara dan bahkan kemudian dia merasa lebih benar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kalau dalam diskusi itu seringkali kita saksikan bagaimana orang-orang yang bodoh itu merasa pintar dan sulit untuk diberi kritik dan bahkan sulit untuk mendengarkan kata orang lain. Nah, saya juga pernah membahas tentang konsep ibadur rahman yang saya kutip dari surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Dan di dalam rangkaian ayat itu Allah juga menjelaskan hamba-hamba yang disebut ibadur rahman itu adalah hamba-hamba pilihan yang punya sifat muru'ah yang tinggi. Dan sifat muru'ah itu akan menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan orang-orang yang disebut ibadur rahman itu. Juga ketika saya membahas surat Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai 10 juga ada begitu. Itulah sifat muru'ah yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Demikian juga ketika saya cerita tentang Luqman Al-Hakim, bagaimana mengajari anaknya itu tentang sikap tauhid, itu murahnya pada muru'ah. Nanti bisa kita lihat. Nah, hadis-hadis yang menyatakan tentang muru'ah itu luar biasa banyak gitu. Nah, satu saat saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah itu menceritakan begini. Ada seseorang itu yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya sederhana sekali itu. Rasulullah itu ditanya oleh orang itu tentang orang yang paling mulia. Siapa ya Rasulullah orang yang paling mulia? Ya Rasulullah, man akramun nas. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang ringkas. Atqahum. Yaitu orang yang bertakwa di antara mereka. Nah, lalu mereka berkata begini.
Bukan itu yang ditanyakan ya Rasulullah. Nah, dan beliau kemudian menjawab, Yusuf ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau mengatakan, kalian bertanya tentang harta pusaka Arab, sebaik-baik mereka pada waktu jahiliyah adalah yang paling baik dalam Islam jika mereka paham agama. Nah, ini jawaban Rasulullah. Kalau kita itu mau cari orang baik, ya orang baik itu adalah orang yang bisa menjaga akhlak mereka. Di ketika orang-orang itu tidak bisa menjaga akhlak mereka. Ketika ada orang Islam di masa jahiliyah, betul-betul bisa berislam di tengah kehidupan yang serba tidak Islami, disitulah orang baik itu bisa kita temukan. Nah sekarang ini di masa banyak orang berbohong, ya orang baik itu adalah orang yang jujur, orang yang bisa bersikap jujur di tengah-tengah orang yang serba ingin berbohong. Wah, itu orang yang paling mulia. Nah ketika orang itu sudah masuk pada wilayah kebohongan, kok dia masih bisa menjadi orang jujur, itu adalah orang yang luar biasa, orang yang paling mulia. Nah, ada riwayat begini, Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW itu pernah berkata, pada saat menenangkan Rasulullah SAW di awal turunnya wahyu, ketika beliau gemetaran karena peristiwa yang dialami di Gua Hira, sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahim, menolong orang yang kesusahan, membantu yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menunjuki orang yang kebingungan. Nah, Khadijah itu orang yang mulia. Karena apa? Dia sebagai istri bisa memberikan kesejukan kepada suaminya yang tengah merasa cemas karena mendapatkan sesuatu yang membuat dia itu tidak nyaman. Dia katakan, ya tidak mungkin Allah itu akan menyengsarakan orang yang sebaik engkau. Kira-kira begitu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, suka menolong orang yang susah, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menunjuki orang-orang yang sedang bingungan. Orang baik tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini muruahnya Khadijah. Nah, bentuk-bentuk muruah itu memang banyak sekali. Orang yang punya sifat muruah itu selalu menjadi orang yang bisa tenang, santun, tidak tergesa-gesa. Di dalam kegaduhan dia tetap tenang, dan tindakannya itu cenderung menjadi tindakan yang mengarah kepada kebaikan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika dia berbicara, dia bicara dengan tenang, jelas, tidak nyerocos enaknya sendiri, dan kemudian apapun yang dikatakannya itu menyejukkan, dan bukan berarti selalu membuat orang itu puas, tidak. Tetapi bisa memberikan kesejukan karena dia akan mengatakan kebenaran dengan kata-kata, dengan cara yang terbaik. Dia bisa menahan diri dari amarah. Ketika dia gembira, dia tidak mengalami euforia. Dia punya pendirian jelas, tetapi sekaligus dia bisa berinteraksi dengan orang dengan pendirian yang jelas itu. Dia selalu bisa menampakkan wajah yang bisa membuat orang itu tenang ketika melihat dirinya. Lisannya itu selalu mengatakan sesuatu yang baik, dan pada saat dia itu berinteraksi dengan orang, dia tidak akan mengusik. Dan ketika orang itu sudah menjadi bagian dari masyarakat, dia tidak mengalir menjadi orang yang pada umumnya berbuat sesuatu yang mengalir saja tanpa sikap kritis. Dia justru memberi arahan, menginspirasi banyak orang. Karena apa? Kebaikannya mengalir menjadi sesuatu yang menyejarah, dan pada saatnya gampang dicontoh oleh orang. Karena apa? Dia sudah membuktikan dengan kebaikan yang dia alami, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu ternyata membawa sesuatu yang baik. Dan orang bisa mencontoh orang yang punya muruah itu, karena sifat muruah itu sudah melekat menjadi bagian dari dirinya, sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada para jamaah. Mari kita berlatih untuk menjadi orang baik tanpa harus mengusik orang-orang lain. Dan bahkan kebaikan kita itu menjadi inspirasi banyak orang. Nah, tapi muruah itu bisa rusak seketika karena kita itu mencoba untuk keluar dari akal sehat. Kita tidak berbicara dengan nurani kita, atau
kita tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Disinilah para ulama mengatakan, jadilah orang yang selalu bisa berpikir dengan tenang, dengan akal sehatnya, kembalilah pada hati nurani, dan jangan sampai kita turuti hawa nafsu. Sehingga pada saatnya orang-orang itu harus bisa berkata seperti apa kata hatinya, selaras dengan pengetahuannya bahwa kata itu memang harus dia katakan dan pantas dia katakan. Ketika dia harus berbuat, dia harus punya pertimbangan yang baik. Dengan sebaik-baiknya dia berbuat sesuatu yang dia yakini adalah perbuatan yang benar dan baik dengan cara yang terbaik. Sehingga perkataan dan perbuatannya itu selalu bisa memberi inspirasi banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sesuatu yang biasa karena di dalam kehidupan kita bisa menyaksikan betapa sifat muru'ah itu akan dengan mudah bisa kita lakukan kalau kita punya tekad yang kuat, punya azam. Kita punya kemauan yang kuat dan kita punya keberanian untuk membangun akhlakul karimah di dalam kehidupan kita tanpa harus mengusik orang lain. Dan senyuman kita kepada semua orang itu bisa membuat orang lain pun tidak akan terusik dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena ketika kita mendakwakan kebaikan, kita juga cuma mengajak dan tidak memaksakan kehendak. Dan kita tidak pernah mencela orang seburuk apapun, karena betapapun kita tidak boleh menghina semua orang. Dan ketika kita itu betul-betul menjual dakwah kita dengan sifat muru'ah ini, insya Allah apapun yang kita katakan dan kita lakukan itu akan menjadi berkah bagi kita semua. Dan dengan hal itu mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan jalan bagi kita untuk berdakwah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ini harapan saya pribadi dan mudah-mudahan menjadi harapan kita. Jadi sekali lagi, saya itu bukan siapa-siapa. Saya bukan pakar apapun. Saya bukan ustadz. Kalau saya dipanggil ustadz itu karena orang menghormati saja. Apalagi saya bukan kiai. Saya bukan orang yang punya keahlian yang khusus tentang Islam. Saya sedang belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama. Dan pengajian pagi ini memang saya niatkan untuk belajar bersama-sama. Berbeda dengan pengajian sore, pengajian malam yang memang saya mencoba untuk menggali sesuatu yang bisa saya share dengan orang lain karena lebih serius. Nah, saya mencoba di pagi hari ini akan bicara apa adanya saja, berbicara tentang santai untuk bisa berbagi dengan siapapun, belajar bersama untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.